Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 742, si Rena yang melihat Kenshin. Bersama anak yatim piatu, si Rena pun teringat lagi. Tempat rumah yatim itu yang membelikan adalah Kenshin. Niken pun juga sama, teringat pula akan hal tersebut. Dan Niken bicara, oh iya Rena memang Kenshin itu sering ke situ. Selalu datang pada tiap hari yang ditentukan. Jadinya memang sekarang kebetulan kita melihatnya. Aku jadi bingung sekali Rena. Kenshin itu baik tapi sewaktu terbakar cemburu. Dirinya berubah menjadi jahat sekali. Itu lantaran karena kamu Rena. Tapi kamu malah mengusirnya, menolak cemburunya. Niken bercanda menggoda Rena. Rena pun menjawabnya, kamu Niken ada-ada saja bicaramu. Memangnya dia saja Niken cowok yang baik itu. Kan masih ada cowok lainnya Niken. Contohnya Mas Rendra kan baik orangnya. Lemah lembut sopan santun sikapnya. Lagian Kenshin itu, kalau tak suka orang mengerikan sekali. Tak pakai perasaan langsung diungkapkan. Sekiranya entar jalan bersamanya. Terus kamu berjumpa temanmu. Lalu Kenshin tak suka temanmu. Tiba-tiba Kenshin mengusirnya. Apa tidak bahaya itu? Sifatnya ternyata begitu. Rena menjawab Niken mencari pembenaran. Niken pun membalasnya, ya nggak begitu Rena. Mungkin Kenshin punya alasan yang kuat Rena. Kita aja nggak sampai berpikir ke sana. Kamu aja Rena. Yang tadi keburu-buru memintanya pergi. Sekarang kamu harus minta maaf Rena ke Kenshin itu. Mumpung dia dekat di sana. Ini adalah kesempatan yang baik. Karena waktunya belum lama terjadi. Aku juga akan menemani. Si Rena malah menjawabnya, jangan dulu Niken. Biar Kenshin itu merenungi salahnya. Biar introspeksi dulu dirinya, agar tidak mudah marah pada orang. Kalau aku minta maaf sekarang, dia akan mengulangi lagi salahnya. Tak belajar dari pengalaman. Terlebih di sini kan ada Mas Rendra. Aku nggak enak Niken dengannya. Masa kita diundang makan bersamanya? Kita malah menemui Kenshin di luar. Entar atau besok atau lusa aja Niken. Aku akan bicara dengannya. Niken membalasnya. Kamu Rena memangnya Rendra ini apa sudah jadi cowokmu? Sampai segan dengannya. Ya sudah Rena aku tak kesana sendiri. Mas Kenshin itu sudah menolongku. Jadi apapun yang terjadi. Aku harus minta maaf ke dirinya. Rena menjawabnya. Ya terserah kamu Niken. Kalau kamu ingin begitu. Niken pun berdiri. Lalu Niken keluar sendiri. Mendatangi Kenshin dan Iwan. Rena melihatnya dari dalam. Niken sudah mendekat ke Kenshin. Kenshin dan Iwan melihatnya. Niken langsung bicara. Oh ya Mas Kenshin maafkan aku ya atas kejadian yang tadi. Aku menyesal karena membiarkan Mas Kenshin dan Mas Iwan pergi. Ini aku kebetulan melihat dari dalam restoran. Bersama Rena dan temannya. Itu restorannya ada di seberang jalan. Tapi Rena masih malu. Belum siap bertemu Mas Kenshin dan Mas Iwan. Jadi aku sendiri yang kesini. Maafkan aku ya Mas atas kejadian yang tak enak tadi. Kenshin menjawabnya. Oh tak mengapa Mbak Niken. Aku dan Iwan tak marah karena itu. Oh ya berarti Mbak Rena ada di sana ya. Bersama Rendra berdua. Kalau gitu Mbak Niken, tolong teleponkan Mbak Rena itu. Agar dia ke sini. Niken pun langsung menelpon Rena. Rena melihat handphonenya. Langsung saja ia bilang, ngapain sih Niken? Telepon-telepon aku segala. Kayak ada pentingnya aja. Rena pun mengangkatnya, menerima teleponnya. Dan terdengar suara Kenshin bicara. Oh ya Mbak Rena kalau bisa keluar ya. Ke tempatku sini bersama Mbak Niken. Jangan berdua bersama Rendra. Rena kaget jadinya. Kenshin yang berkata, memintanya untuk keluar. Rena pun tak menjawabnya, malah mematikan teleponnya. Kenshin lalu bilang, oh ini Mbak Niken. Teleponnya nggak dijawab. Mungkin Mbak Rena itu masih marah. Jadi aku nitip salam aja ya ke Mbak Niken. Agar hati-hati bersama Rendra itu. Soalnya aku besok tak ada di sini. Besok aku akan keluar negeri.
Kalau ada apa-apa aku tak bisa membantunya. Sebab aku besok ke negara Rusia. Menggantikan ayahku meeting di sana. Agak lama aku sepertinya. Semoga saja tak terjadi apa-apa sama Mbak Rena. Salamkan ya pesanku. Terima kasih sudah ke sini. Niken terkejut jadinya. Beruntung sekali dirinya meminta maaf di waktu sekarang. Sebab Mas Kenshin besok akan pergi. Niken pun mengiyakan. Akan menyampaikan pesannya. Dan Niken kembali ke tempatnya. Ke tempat Rena di restoran itu. Terlihat Rendra belum kembali juga. Niken pun bilang pada Rena. Rena lu harus ke Kenshin sekarang. Lu minta maaf atas salahmu yang tadi. Sebab Mas Kenshin besok akan keluar negeri. Dia akan pergi ke Rusia. Katanya agak lama di sana. Kalau kamu nggak minta maaf saat ini, kamu akan menyesal selamanya. Aku koreksi Rena atas pernyataanku tadi. Mas Kenshin bukan jahat orangnya, tapi masih baik sekali. Ayo aku antarkan ke sana. Rena pun menjawabnya. Kagak Niken, kamu pasti dibohongi olehnya. Jangan mudah percaya dengannya. Aku tahu sifatnya Niken. Lu bisa aja bercanda Niken. Rena masih tak percaya akan apa yang dikatakan temannya. Hingga terlihat Kenshin dan Iwan menaiki motor dan pergi. Niken pun bicara. Kamu Rena, gua bilangin gak percaya. Itu lihat Mas Kenshin sudah pergi. Rena menjawabnya. Nggak apa Niken, biar saja begitu. Biar dia pergi dari situ. Memang gua pikirin apa? Rena bercanda sambil melihat luarnya. Melihat Kenshin yang sudah meninggalkan tempatnya. Kemudian Rena bertanya. Oh ya Niken, kemana ya Mas Rendra, kok lama nggak balik ke sini? Niken menjawabnya. Lagi bicara dengan temannya Rena. Sebentar lagi juga akan datang. 15 menit kemudian, Niken dan Rena didatangi 3 orang. 3 orang berbaju biasa. Salah satunya lalu bertanya, oh ya maaf Mbak, siapa di sini yang bernama Mbak Rena Larazati? Rena pun menjawabnya, oh saya Pak, memangnya ada apa? Seseorang itu membalasnya, menunjukkan kartu anggotanya. Niken dan Rena melihatnya, seorang polisi yang bertanya. Kemudian polisi itu berkata, jadi Mbak Rena ini kekasihnya Rendra, yang akan jadi calon istrinya. Seperti yang kami baca di handphonenya. Ada percakapan Rendra dengan temannya di WhatsApp-nya. Rena langsung menyanggahnya. Maaf Pak, saya bukan kekasihnya. Belum menjadi ceweknya. Kita belum jadian. Ada apa-apa memangnya? Pak polisi itu menjawabnya. Oh ini Mbak Rena. Hal itu nanti Mbak Rena jelaskan saja di kantor polisi. Karena Rendra kekasihnya itu sudah kami tangkap. Bersama beberapa oknum anggota kami. Yang jadi pelindungnya. Serta juga pejabat dan pegawai pemerintah yang kerjasama dengannya. Sudah kami amankan semua. Rendra adalah penjahat kelas kakap. Bos judi online. Bos pemilik pabrik minuman keras. Bos pemilik klub-klub malam. Serta terlibat dalam penjualan obat terlarang. Jadi Mbak Rena yang dekat dengannya. Akan kami mintai keterangan. Nanti mohon kerjasamanya. Untuk ikut kami ke kantor polisi. Rena dan Niken kaget-kaget sekali. Akan kejadian yang dialami saat ini. Rendra ditangkap polisi. Dikata penjahat besar yang berbahaya. Rena lemas jadinya. Rendra yang dibelanya, dikiranya orang yang baik. Ternyata seorang bos judi online. Bos hiburan malam dan penjual obat terlarang. Rena dan Niken pun diminta keluar. Bersiap-siap ke kantor polisi. Terlihat Rendra diborgol tangannya. Para wartawan pun datang ke tempat itu. Polisi melakukan konferensi pers di situ. Rena yang ketakutan kalau akan dilibatkan. Kalau akan disebut namanya dan ditanya wartawan. Rena pun mengajak Niken agar segera meninggalkan tempat itu. Untuk berangkat dulu ke kantor polisi. Niken pun mengiyakan. Dan mereka naik mobilnya. Saat sudah di perjalanan, Rena melihat Pak Tua dan Ibu Tua yang tadi. Yang bersama Kenshin di penyeberangan. Rena pun bilang ke Niken. Niken berhenti dulu Niken. Aku mau bertanya ke bapak itu. Niken menghentikan mobilnya. Dan Rena menemui Pak Tua itu. Rena bertanya, oh ya ini bapak yang tadi. Yang diseberangkan cleaning service yang naik sepeda itu ya. Dan bapak ditolong oleh laki-laki yang punya mobil mewah itu. Pak Tua itu menjawabnya, kata siapa bapak ditolong yang punya mobil itu nak?
Yang menolong bapak ini adalah pemuda yang kerja cleaning service itu, nak. Sedang yang punya mobil itu orangnya jahat sekali. Bapak dan ibu yang sudah tua ini dibentak-bentak olehnya. Dia minta ganti rugi kerusakan mobilnya. Dan pemuda cleaning service itu yang menggantinya. Anak cleaning service itu baik sekali. Bapak ini sedang mencarinya, mencari tahu di mana dia sekarang. Karena bapak dan ibu yang sudah tua ini dibelikan rumah olehnya, yang langsung bisa ditinggali. Bapak tak mengerti, sangat tak mengerti. Siapa anak cleaning service itu? Mendengar kata Pak Tua itu, si Rena terkaget sekali, merasa bodoh dirinya, karena telah ditipu. Apa yang dikata Rendra tadi, ternyata bohongan, ternyata tak benar. Rena menangis jadinya, menyesal sekali dirinya. Kenshin yang telah diusirnya, yang dikira jahat tak sopan. Ternyata Kenshin berkata benar, penyesalan Rena begitu dalam. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.